Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, serta yang paling utama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di aula kantor Kementerian Urusan Agama ini, Kecamatan Pandan, yaitu dalam rangkaian pelatihan Fardu Kifayah DPD BK Premi Kabupaten Tambun Tengah yang hari ini akan kita laksanakan. Salat dan salam terpuji kita hadiahkan ke arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena sahabatnya kita harap demi akhir nantinya. Yang terhormat Pak Kepala Kantor Urusan Agama, yaitu Bapak Ahmad Putra Tanjung SHI, yang telah memberikan support untuk acara yaitu tempat ini. Yang kami hormati ayahanda kami mewakili dari Ketua MUI Kabupaten Tambun Tengah, ayahanda Dr. Agus Ali Rusdi Nasution. Selanjutnya yang terhormat juga kepada ayahanda kami Ketua Penasehat DPD BK Premi Kabupaten Tambun Tengah, ayahanda Abdul Rahman Sibuya. Yang terhormat juga kepada Ustadz kami Didin Wahidin yang akan menjadi pemateri nantinya. Selamat datang Ustadz. Juga yang terhormat kami sampaikan kepada pengurus DPD yang hadir di depan kita, ada Sekum DPD BK Premi Kabupaten Tambun Tengah yang juga Ketua DPK BK Premi Kecamatan Pilangsori, Akhina Saputrawandi JA. Selanjutnya juga hadir juga di tengah kita Bendahara Umum DPD BK Premi Kabupaten Tambun Tengah, Al Ustaz Muhammad Sabtono SB, yang juga merupakan Ketua DPK BK Premi Kecamatan Sibabangun. Yang terhormat juga seluruh ketua-ketua DPK yang berhadir pada saat ini, dan yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya sayangi seluruh panitia dan seluruh peserta yang berhadir pada pagi menjelang siang yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yafi'an lillahi fadila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati snacknya, sambil minum, sambil berjalan, karena waktu cuma 1 jam. Kita azan zuhur jam 12:30. Sebelum 12:30 materi sudah selesai. Pada zuhur dilanjutkan dengan praktek oleh ustaz yang lain. Oleh karenanya materi kita hanya tersisa waktu lebih kurang 50 menit saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya panggil, saya sebut, saya sapa dengan mujahid dan mujahidah saja ya. Mujahid, mujahidah sekalian. Bahasa Arabnya tajhizul janazah. Tajhizul janazah. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia pemulasaraan jenazah. Arti yang benar sebetulnya bukan fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu hukumnya. Yang hukumnya fardu kifayah bukan hanya ngurus jenazah. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang hukumnya fardu kifayah. Mengurus jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Kalau satu orang meninggal di satu kampung, tidak satu kampung itu harus memandikan. Satu orang meninggal, 100 orang di kampung itu lalu 100 orang yang memandikan, ya repot lah. Makanya disebut fardu kifayah, cukup sebagian. Dari 100 orang itu cukup 3 atau 4 orang yang memandikan, sudah selesai. Tapi mengetahui hukum tentang cara mengurus jenazah itu fardu ain. Fardu ain artinya wajib setiap orang kita tahu bagaimana memandikan jenazah, bagaimana mengkafani jenazah, bagaimana menyolatkan jenazah, dan bagaimana menguburkan jenazah. Itu fardu ain. Terlebih seperti yang sudah disampaikan oleh ayah-ayah kita tadi, setiap kita punya orang tua. Biasanya orang tua lebih duluan meninggal dibandingkan yang muda, begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan cucunya duluan meninggal, belakangan kakek. Maka perlu sebagai seorang anak kita tahu cara memandikan ayah kita, memandikan ibu kita kalau mereka meninggal duluan. PR besar bagi kita, mujahidah, mujahid sekalian. Ketika orang tua kita meninggal yang memandikan orang lain, itu aib bagi kita sebagai seorang anak. Sekali lagi, mohon diingat dan dicatat, ketika orang tua kita meninggal dunia, tetapi yang memandikannya adalah orang lain, mengkafaninya adalah orang lain, pimpin sholatnya adalah orang lain, itu adalah aib bagi kita. Maka kita perlu belajar, dan saya dengar dari ketua PKPRI ini sudah berlangsung bertahap-tahap. Jadi saya rasa di sini saya bukan mengajari. Tadi oleh ketua penasehat saya suruh mengajari, disuruh membimbing, disuruh membina. Saya tidak akan mengajari, tidak akan membimbing, tidak akan membina, karena kita sudah sama-sama dewasa. Kita akan belajar dengan cara belajarnya orang dewasa. Maka di sini saya sebagai fasilitator saja. Ayat rujukan kita ini adalah surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kita lahir di Kapten misalnya, lahir di Sibolga, belum tentu matinya di Kapten dan di Sibolga. Bisa jadi lahir di Kapten mati di Swiss, bisa. Kalau orang mati tahu di bagian mana dia akan mati, itu siapa anak kemarin, anak Ridwan kami? Siapa namanya? Ariel. Kalau tahu si Ariel itu akan mati di Swiss, nggak akan berangkat dia ke Swiss. Kalau tahu ya. Tapi memang itu misteri kematiannya Allah sembunyikan. Nggak ada orang yang tahu dengan pasti kapan, di mana, hari apa, jam berapa, menit keberapa dia akan mati, nggak ada yang tahu. Termasuk kita yang ada di sini. Walaupun kita sama-sama yakin dan iman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, yang hidup pasti akan merasa mati. Dan betapa banyak orang yang hidup kemudian sekarang sudah mati. Dan kita pun yang hidup ini akan mati suatu saat nanti. Berapa batas? Tolong ditutup ini. Ya, sudah. Berapa batas umur yang Allah berikan kepada kita? Ada di sini yang umurnya lebih dari 40? Ada nggak? Nggak ada ya? 3? Udah semua. Oke, saya panggil adik-adik ya, karena nggak ada yang lebih 40 ya. Serajang. Baik, adik-adik, supaya lebih akrab. Berapa batas umur yang Allah berikan untuk kita, umat Nabi Muhammad akhir zaman ini? 60, betul. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umat ambo, kata Nabi, umur umatku itu 60 ke 70. Wa aqalluhum ma yujawizu dzalik, sedikit dari umatku yang mampu dan punya kesempatan melewati batas umur itu. Pernah di antara kita ada yang pernah jumpa dengan orang yang umurnya 100 tahun? Ada nggak? Ada ya, tapi sering atau jarang? Jarang sekali. 100 tahun jarang, apalagi 200. 300 mana ada. Ini mujahidah BKPR ini kan cantik-cantik, lucu-lucu, imut-imut sekarang. Coba 70 tahun yang akan datang, reunian lagi. Apalagi 100 tahun yang akan datang. Makanya ketika Khairul Anwar berpuisi, aku ingin hidup 1000 tahun. Apa gigi yang masih tersisa 1000 tahun? Udah kayak mana rambutnya? Kita punya jatah umur yang berbeda dengan umat semua kita. Nabi Nuh bisa umur hidup 1950 tahun. Dan yang umurnya 950 tahun itu bukan hanya Nabi Nuh, tapi umat di masa itu memang rata-rata umurnya panjang. 900, 800, 700. Nabi Ibrahim lumayan agak panjang. Makin kemari umur manusia semakin menyusut. Kita tinggal 60, 70. Kadang belum sampai 60 sudah meninggal. Dulu sebelum kita lahir gitu, orang kena penyakit stroke itu di atas 60 baru kena stroke. Sekarang 35 sudah kena stroke. Pulang pelatihan Fardu Kifayah stroke. Tapi bukan Fardu Kifayah di sini, di Amerika Latin. Ya, tidak ada yang bisa menjamin besok dia mau apa. Kan begitu ayatnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Kita sekarang kuliah, ingin diwisuda, nanti ketika wisuda foto bersama dengan ayah dan ibu. Rencana, cita-cita. Pasti wisuda, besoknya mau diwisuda, malamnya ayahnya meninggal. Ada nggak kejadian? Banyak. Kita hanya bisa berencana, tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Pun demikian, wa tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, tidak ada seorang pun yang dapat tahu dengan pasti di bagian bumi mana dia akan mati. Baik adik-adik sekalian, ini sebatas pengantar. Kita langsung masuk ke materi, makalah sudah ada ya.
menghadapi sakaratul maut. Poin pertama kita. Pada umumnya, namun tidak selalu, pada umumnya orang yang mendekati mati itu dapat diketahui dengan tanda-tanda sebagai berikut. Ini berarti tanda-tanda orang sebentar lagi mau mati. Ada 5, coba cek satu persatu, ada nggak? Pertama, kaki terasa lebih dingin, naraba masing-masing. Jari kaki dan tangan nampak hijau kebiru-biruan. Masih aman ya? Kalau pucat karena belum makan siang ya, ntar lagi. Telinga nampak lebih pipih pada umumnya, tapi tidak selalu. Mata bila disorot lampu tidak bereaksi lagi. Nah ini memang begitu biasanya. Di bagian mata kita ini ada namanya pupil. Makanya kalau para dokter bidang-bidang kesehatan ngecek orang ini sudah mati atau belum, ditengok pupilnya, dibuka matanya kan, dibuka matanya terus disetel, digerak-gerakkan lampu itu. Ada reaksi nggak? Kalau dia masih pupilnya tuh bereaksi, mengembang, mengecil, membesar, berarti dia masih hidup. Tapi ketika dia sudah disemprot dengan baterai, dengan senter, nggak ada reaksi, tetap begitu saja, tanda sudah mati. Denyut nadi mulai melemah, kemudian mengeluarkan bau khas calon jenazah karena keluar kotoran. Kenapa orang mati keluar kotoran? Karena dia meregang nyawa, dan meregang nyawa itu rasanya sakit. Rasanya saya belum pernah mengalami. Nantilah kalau sudah mengalami, kabari di mana. Siapapun yang duluan mengalami, kabar-kabar yang begini rasanya. Jadi ketika menghembuskan nafas terakhir itu butuh tenaga. Dulu di kampung saya di Subang, Jawa Barat, ada orang mati bunuh diri, gantung diri, pelapor, bukan pelapor, parang-parang rumah itu, di atap itu ya, kayu kayu, gantung diri. Ketika gantung diri, bayangan kita kan tergantung kakinya ya. Jangan kita pikir di bawah lantai tempat dia tergantung itu akan bersih. Ternyata kotor dengan kotoran yang keluar dari badannya. Ternyata ketika orang meregang nyawa, saking menahan sakitnya, saking mengejang-ejangnya, kotoran pun keluar dari tubuhnya. Kayak jangan heran ketika orang meninggal dunia keluar aroma bau busuk, itu berasal bersumber dari kotoran yang keluar dari badannya. Jangan dikait-kaitkan ini itu baju utangnya itu, itu pasti ada ininya. Memang karena kotoran yang keluar dari badan. Demikian juga kalau kita lihat penyembelihan binatang kurban, misalkan kurban bentar lagi, ketika kerbau atau sapi disembelih, saking sakitnya kadang dia mengeluarkan kotoran. Kadang dia buangnya kecil, kadang buangnya besar. Demikian satu. Ini tanda-tanda atau pada umumnya terjadi ketika orang mendekati sakaratul maut. Menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, nah ini kewajiban kita yang masih hidup. Sebelum orang itu mati, betul-betul menghembuskan napas terakhir, sedang sakarat. Ada di sini yang pernah menghadapi orang yang sedang sakarat sampai menghembuskan napas terakhir? Ada? Coba angkat tangan. Satu lagi, ada lagi? 2, 3. Yang menjadi belum pernah? Berapa kali Ustaz? 3 Ustaz. 3 kali. Ini berapa? 4 kali. 2. Bagi yang sudah pernah akan tahu bagaimana hembusan napas terakhir itu. Bagi yang pernah, apalagi yang meninggal itu berada di pangkuannya ya, yang disebut dengan hembusan napas terakhir itu lebih panjang. Dah nggak ada lagi, nggak lagi begitu lagi. Nah, habis itu itulah hembusan napas, menghembuskan napas ya. Terakhir, maka setelah menembus ya sudah selesai, masih tarik lagi. Oke, jadi apa yang harus kita kerjakan ketika orang ayah kita, ibu kita, abang kita, adik kita, suami, istri, keluarga, atau siapapun di antara kaum muslimin yang sedang sakaratul maut? Nomor 1 yang perlu kita kerjakan, kalau memungkinkan luruskan kedua kakinya, membujur ke arah kiblat dan kepala diangkat sedikit supaya mukanya menghadap kiblat. Kalau itu kiblat, ya, maka kepala yang kita taruh di sini angkat sedikit pakai bantal.
supaya mukanya itu menghadap ke sana, ke kiblat. Yang kedua, dijaga kesucian dan kebersihan pakaian dan tempatnya. Seperti yang disebutkan tadi, orang yang sedang sakaratul maut itu terus-menerus mengeluarkan aroma busuk, bau, nah itu dijaga kesuciannya. Yang ketiga, agar keluarga selalu berdekatan. Nah, ini kadang pun tanpa kita persiapkan, orang tua yang tahu ajar yang gak lama lagi kadang rindu kepada anak-anak. Mana si Anu? Baru keluar sedikit, bentar mengambilkan air minum misalnya. Mana si Anu? Dipanggil lagi. Jangan kemana-mana. Itu maksud. Pengen dia berkumpul di satu ruangan untuk anaknya dari nomor 1 sampai nomor 8. Mana si Anu? Ada ya. Mana si A? Ada ya. Mana si B? Ada ya. Si C mana? Sampai di absen semuanya A sampai Z datang semua anak. Tapi orang Cina, kalau di Singosaranya siapa yang tidak ada toko? Orang Cina kan banyak tokonya kan. Anaknya di Singosaranya, pemuda di Singosaranya, toko, siapa yang menjaga? Jadi tetap keluarga berdekatan. Yang keempat, dengan hati-hati memberikan nasihat supaya bertobat dan berbaik sangka kepada Allah. Kalau dia masih bisa diajak komunikasi, tobat Pak. Tapi dengan hati-hati, dengan komunikasi yang baik, istighfar, ingat sama Allah. Yang kelima, dianjurkan agar berwasiat apabila meninggalkan harta benda. Kalau ada harta bendanya banyak, calon almarhum ratusan miliar kepengnya, suruh kasih selembar kertas untuk wasiat. Wasiat itu boleh bukan untuk ahli waris. Bahkan memang wasiat bukan untuk ahli waris, karena ahli waris sudah ada warisan. Minta untuk BKPR ini berapa 1M lumayan. Setiap ada orang yang mau sakaratul maut, datangi, Pak ada wasiat, kalau yang kaya-kaya untuk kemana? BKPR ini taktik butuh dana. Oh makasih kok, udah banyak dah, 500 juta. Yang keenam, diingatkan dengan santun agar mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini dengan dalil sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hampir mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kehidupannya dia sanggup mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Adik-adik, dalam sebuah pepatah bahasa Arab disebutkan man asya ala syai'in mata alaihi. Artinya orang mati sesuai hobi. Orang mati sesuai hobi. Orang yang hobinya baca Quran mati ketika baca Quran. Orang yang hobinya tiap malam tahajud meninggal dunia sedang tahajud. Orang yang hobinya suka main catur, tiap malam gak bisa tidur sebelum main catur. Matinya pun sekak. Orang la ilaha illallah itu sekak. Orang yang mati, orang yang biasa hidup dalam diskotik, dugem, murah-murah, mati pun ya. Makanya coba tengok di YouTube, ya. Beragam orang yang mati yang direkam oleh CCTV. Subhanallah, ada orang yang mati sedang sujud, ya kan? Ada orang yang mati sedang khutbah Jumat. Dulu ada kawan saya Ustaz mati pulang ngisi ceramah kayak gini lah. Habis pulang ceramah mati dia. Ada. Tapi gak banyak. Yang banyak itu pulang mendengarkan ceramah mati. Nah itu yang paling banyak. Karena ceramah kan satu orang, mendengarkan ceramah kan banyak. Jadi ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia mengucapkan kalau bisa. Dan pelan-pelan, kalau dia sudah mengucapkan satu kali, Pak, ikuti Pak, la ilaha illallah. Kita bisikkan telingannya, nggak usah pakai sound system, biasa saja dengan pelan, dekat telinga, pelan, lembut, hati-hati. Pak, la ilaha illallah. Lalu dia ikuti misalnya, la ilaha illallah. Nah, biarkan. Tapi ketika la ilaha illallah yang dia ucapkan itu terselingi kalimat yang lain, mana minum dulu bah. Nah, kan udah batal itu dengan mana minum dulu bah tuh. Maka diajarkan lagi, Pak, la ilaha illallah. Sampai dia
Itulah kalimat terakhir yang diucapkan. Kalau bisa, tapi kalau enggak apa-apa. Pada umumnya sulit. Apalagi kalau orang mengalami sakaratul maut itu panjang dan lama. Sakaratul maut tidak selalu sedang nulis tiba-tiba plak mati. Ada juga orang yang mati kayak gitu ada. Tapi yang panjang sakaratul mautnya banyak juga. 2 hari 2 malam nggak siap-siap. Ngoroknya itu. Minum, bukan minum, makan itu cuma air sesendok. Dan dia bisa bertahan sampai 3 hari 3 malam kayak gitu sampai mengembuskan nafas terakhir. Itu panjang sakaratul maut. Dan kita tidak bisa mengetahui apa yang dia alami selama 3 hari 3 malam. Pengalaman batin kayak mana? Apa yang dilihat? Apa yang didengar? Siapa yang datang? Maka adik-adik sekalian, perjuangan di akhir kehidupan itu ada perjuangan yang sangat memastikan. Karena banyak keterangan yang didapatkan dari guru-guru kita. Ketika akhir ajal menjelang, setan pun datang. Setan pun datang menawarkan segudang kenikmatan dengan balasan yang kafir. Yang ke-7, berilah pengertian kepada keluarganya agar bisa memahami dengan ikhlas bahwa kematian adalah kehendak dan pilihan Allah. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini untuk orang yang sedang sakaratul maut, itu yang harus kita kerjakan. Jangan takut. Ketika ada orang yang mau mati, jangan kita lari. Apalagi itu keluarga kita. Rangkul, dekati, letakkan di atas rahunan kita, di atas pangkuan kita. Kalau itu ayah kita, kalau itu ibu kita, jangan. Temani, itu detik-detik yang paling berharga. Jangan ditinggalkan. Ya. Kemudian, setelah dia sakaratul maut, ya tentu maut, tentu mati. Setelah mati apa yang kita kerjakan? Nomor 1, pejamkan matanya. Kenapa dipejamkan matanya? Kenapa dipejamkan matanya? Siapa yang bisa jawab? Terima kasih adik-adik. Silakan, bebas. Yang jawab silakan. Mau pengurus, mau peserta. Kenapa orang yang baru mati harus dipejamkan matanya? Tidur selamanya, Pak. Kenapa? Karena biar kayak orang tidur selamanya, Pak. Biar kayak orang tidur selamanya, Pak. Kurang pas. Kurang saya. Kurang pas. Udah pas itu, tapi sedikit lagi pas. Ada lagi? Kenapa orang yang mati dipejamkan matanya? Apakah semua orang yang barusan meninggal dunia harus dipejamkan matanya? Siapa yang harus dipejamkan matanya? Yang terbuka matanya. Siapa yang jawab barusan? Yang terbuka, betul. Siapa namanya? Wawan, 100 ribuan. Dipejamkan matanya itu adalah untuk orang yang matanya terbuka. Kalau ketika mati matanya sudah tertutup, ngapain pejamkan lagi? Betul nggak? Kenapa mata orang mati itu terbuka? Dari hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Inna ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu, orang mati itu, ketika ruhnya dicabut, pandangan mata mengikuti kepergiannya. Ya. Inna ruha idza qubidat tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu, ketika dicabut, pandangan mata mengikuti. Makanya ruh dicabut dari arah mana? Dari arah kaki atau dari arah kepala? Ubun-ubun ya, kepala. Ruh dicabut terakhir dari sini. Dipukuli sudah dari bawah, dari betis, dari punggung, dari pukul oleh malaikat. Kalau yang kurang maksiat. Dipukuli sejak dari bawah, udah sampai di ubun-ubun, itulah tugas Israel. Jadi Israel nggak dari bawah. Malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawa itu nggak satu orang, tapi berombongan. Dalam Al-Quran disebutkan yauma yukshafu anka ghitaa'u. Ketika detik-detik menjelang kematian, tirai-tirai kegaiban itu sudah nampak di mata kita. Sekarang bisa nggak melihat munkar nakir? Nggak ya. Bisa melihat raqib atid di kiri kanan kita? Tidak. Bisa melihat malaikat maut yang berputar-putar di kota Pandan? Nggak bisa. Tapi nanti menjelang kita mati, itu semuanya nampak. Kita sudah bisa mulai melihat jin. Kita sudah mulai bisa melihat malaikat, kita sudah bisa mulai melihat Israil dan seterusnya. Menjelang mati. Mau melihat Israil?
Nah, cepat-cepatlah. Terus ternyata berombongan dari bawah, ajudan-ajudannya lah yang mengumpul-ngumpul itu, asisten-asistennya. Nanti udah sampai ke ujung, itu baru Israel punya tugas. Cabut dari atas, maka tabi ahul basar, pandangan mata mengikuti. Makanya orang mati, bola matanya ke atas. Gak ada yang mati ke bawah, apanya kan? Pandangan terbelalalah dia ke atas. Nah, disitulah perlu dipejamkan. Pejamkan. Tapi ini perlu dipastikan yang dipejamkan matanya ini yang betul-betul sudah meninggal dunia. Ada juga orang yang ngorok di depan TV, bapak-bapak, tapi macam yang baik. Yang kedua, katupkan mulutnya. Untuk siapa mulutnya dikatupkan? Orang meninggal yang kayak mana? Tadi yang kayak tadi kasih jawaban. Yang terbuka mulutnya. Tidak semua orang mati ternganga mulutnya. Ada yang masuk tertutup. Kalau sudah tertutup ya sudah, nggak usah ditutup lagi, nggak usah dibuka. Kalau terbuka tutup. Kalau tertutup ya aja dibuka ulang. Yang terbuka ini kadang-kadang payah menutup ini. Oke. Kadang payah kita rapatkan. Maka perlu diikat. Nah, kalau perlu dibantu dengan tali dari kain, ya, diikat melingkar dari dagu, pipi, pelipis sampai ke lutut. Diikat makanya dengan kain, pelan-pelan diikatnya, doa susuk. Jangan pakai kawat, pakai kain halus. Pelan-pelan, halus, santun. Ada ajaran dari Nabi, perlakukan orang yang mati sebagaimana dia hidup. Makanya walaupun dia sudah mati, auratnya tidak boleh dibuka-buka. Ketika dimandikan tetap dalam kondisi yang tertutup. Perlakukan orang yang mati sebagaimana ketika dia hidup. Baik, lanjut. Waktu kita setengah jam lagi. Lemaskan tangan dan kakinya. Letakkan kedua tangan sedekap di atas dadanya dan diikat kedua telapak tangannya. Kalau memungkinkan, ya seperti biasa, dia dihadapkan dia ke kiblat, diginikan, macam kita sedekap untuk sholat. Kalau balik lagi, udah diginikan, balik. Ginikan lagi, balik lagi. Ginikan lagi, balik. Biasanya enggak ya, kalau baru meninggal awal-awal langsung. Kalau agak ada mayit kok, nah, baru diikat. Luruskan kedua kakinya dengan diikat pergelangan kaki dan kedua ibu jarinya. Ujung-ujung kaki itu diikat. Dibujurkan tubuhnya menghadap kiblat, tutup seluruh tubuhnya dari kepala wajah sampai ujung kaki. Jangan dibiarkan mayit kalau sudah meninggal dunia terbuka begitu saja. Ditutup dengan kain yang baik. Jangan pula pakai baliho bekas pelatihan. Pakai kain yang baik. Kemudian ucapkan kalimat tarji. Nah, kalimat tarji itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disambung dengan doa kalau di ahli musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Kemudian membaca doa ketika orang baru meninggal dunia. Nah, ini doa ketika orang baru meninggal dunia kan sudah banyak saja di kampung-kampung, di yang kota-kota di Padang pada umumnya begitu mayat sampai ke rumah dari rumah sakit atau baru meninggal dunia di rumah, biasanya dipanggil ustaz tolong doakan saya baru meninggal, gitu ya. Sebetulnya doanya itu gak panjang-panjang, ini saja. Makanya kita jangan dibebani dengan doa setelan ustaz. Doa setelan ustaz pasti panjang-panjang, akhirnya kita menyerah, tidak mau mendoakan orang tua. Kita harus hafal. Begitu ayah kita meninggal, begitu ibu kita meninggal, tidak usah panggil imam. Tidak usah panggil ustaz di masjid. Tidak usah panggil ketua-ketua kampung. Kamu yang tagak mendoakan. Apa doanya? Pendek-pendek saja. Dulu Nabi ketika manggil Abu Usama, Nabi berdoa Allahumma gfir li titik-titik, namanya siapa? Warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khluqhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana walau ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi. Ada tambahan di hadis yang lain, wa nawwir lahu fi, lapangkan kuburnya, perangi di dalamnya.
Doain. Itu ada di makalah kan? Hafalkan. Sebentar itu 3 kali baca hafal. Yang ke-10, J, menyebarluaskan berita kematiannya supaya orang lain tahu, tetangga kiri kanan tahu, orang famili jauh tahu, supaya cepat didoakan, supaya cepat diurus. Mempersiapkan keperluan perawatan jenazah, cepat dihubungi STM, gali kuburan, kain kafan, tempat mandi, siapkan cepat. Musyawarahkan mau dimana dihubungikan. Keluarga ahli waris segera menyelesaikan hak utang piutang. Nah, ini yang penting. Kadang-kala utang piutang baru diurus setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Padahal dalam ajaran Islam itu yang pertama harus segera diselesaikan. Utang piutang. Karena tuh ada utangnya ke warung, ada utangnya ke bendahara. Baik, kita langsung ke tuntunan pemulasaran jenazah. Ahkam tajhizil janazah muslim. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya bahwa kewajiban itu cukup dikerjakan oleh sekelompok masyarakat. Nah, sekali lagi, mengurusnya fardu kifayah, tapi tahu ilmu mengurus jenazah itu fardu ain. Kita tahu, perlu tahu. Yang perlu tahu ilmu mengurus jenazah itu bukan hanya ruqyah dan bilal mayit. Kita pun perlu tahu, karena kita hidup bakal mati. Kita punya kawan bakal mati, kita punya keluarga bakal mati. Masa mati langsung di kubur? Kan ada urutan hukumnya. Hukumnya kita harus tahu, tata cara pelaksanaannya harus tahu. Kayak fardu ain kita harus tahu. Syarat dan persiapan yang harus disiapkan. Nah, adik-adik yang saya hormati, mujahidah TK PRMI yang dibanggakan. Kita akan masuk ke wilayah memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan sampai nanti pelaksanaan terakhir. Begini, fikih dalam memandikan jenazah, menyolatkan, mengkafani dan seterusnya yang fardu kifayah itu banyak khilafiyah. Banyak khilafiyah yang ada dalilnya, banyak khilafiyah yang tidak ada dalilnya. Yang disampaikan oleh Pak dari Ibu tadi. Yang ada dalilnya saja pun banyak khilafiyahnya. Apalagi yang nggak ada dalilnya. Oleh karenanya jangan nanti adik-adik heran apa materi yang saya sampaikan mungkin agak berbeda dengan praktek yang disampaikan oleh Ustaz nanti pada zuhur. Biasa-biasa saja. Gak usah baperan. Memang begitulah fikih Islam. Dan disitulah kita harus belajar dewasa menyikapi perbedaan. Kan begitu tadi nasihat lakon. Intinya apa yang ada dalilnya kita amalkan. Maka syarat dan persiapan yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Yang memandikan nomor 1 muslim. Karena kita akan memandikan jenazah orang muslim, yang memandikan muslim. Tidak boleh jenazah dimandikan oleh non muslim. Walaupun yang non muslim itu anaknya. Paham? Ya, orang tua mualaf, anaknya keluarga ke keluarga masih non muslim, masih masehi misalnya. Tidak boleh mereka yang memandikan. Harus kita yang muslim. Walaupun orang lain. Ya. Tapi mereka mau bantu-bantu boleh tidak? Bantu-bantu boleh. Ambilkan air, ambilkan handuk, pegangkan kain, silahkan. Tapi tugas pokoknya kita muslim, sehat, balik berangkat. Kedua, niat karena Allah. 3, amanah. Amanah itu artinya kalau kita memandikan jenazah kita akan melihat banyak aib di tubuh orang. Oh, tanda bisunya ya 50. Bisul saja itu lagi agak bawah. Jangan diceritakan kalau kita memandikan pantang. Sanggup memandikan jenazah, jaga kian amanat. Gak sanggup jaga amanat, gak usah. Jangan banyak ngomong, jangan bahasa. Jangan ember jadi orang yang memandikan jenazah. Cukup kita yang tahu di sini. Ayo, ambo semalam memandikan jenazah sanggup. Bapak. Iya, diri banget. Memang sesuai dosanya busuk banget. Selalu bagian tubuhnya busuk. Nggak usah cerita. Itu aib jenazah. Amanah kita harus dirasa. Mengetahui hukum dan tata cara memandikan jenazahnya. Laki-laki, bila jenazahnya laki-laki, jadi kalau jenazahnya laki-laki dimandikan laki-laki. Jenazahnya perempuan dimandikan perempuan, kecuali suami istri. Bagaimana dengan anak orang tua? Anaknya perempuan
boleh nggak dimandikan oleh ayahnya? Anaknya masih gadis misalnya, dimandikan oleh ayahnya, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, tengok ketentuannya. Laki-laki bila jenazahnya laki-laki, wanita bila jenazahnya wanita, kecuali suami istri. Dikecualikan suami istri. Makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putrinya Ruqayyah dan Ummu Kulsum meninggal dunia, kan dua mereka meninggal dunia. Dua putri Nabi meninggal dunia, Nabi tidak memandikan. Nabi hanya berdiri di pintu di kamar tempat dimandikan. Nabi memegangi kain. Ini tidak langsung Nabi ya, walaupun itu anaknya. Ya. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Satu, muslim, ya jelas kita urusin muslim. Kedua, ada wujud tubuhnya walaupun sebagian, ya. Kalau nggak ada tubuhnya gimana dimandikan? Walaupun hanya sebagian, walaupun hanya separuh lagi diterkam serigala dimakan harimau, yang tersisa cuma setengah, tinggal kakinya saja. Kepala dari kepala sampai perut sudah habis. Kan mungkin orang meninggal begitu kan? Mungkin. Atau orang yang kerja di pabrik, nauzubillah, badannya tergiling mesin sampai hancur kayak jus, yang tersisa cuma pinggang sampai ke bawah. Nah, pinggang sampai ke bawah ini gimana? Walaupun cuma sebagian. Kemudian bukan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Orang yang mati syahid di jalan Allah sedang berperang, berlumuran darah, dengan darah dan di bajunya itu jadi sholatkan dan itu. Next, kebutuhan yang perlu disiapkan. Nah, tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah, air secukupnya, 3 bak. Nah, ini yang pokok itu 3 bak air. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. 1 air biasa, yang kedua air yang dicampur dengan daun bidara, yang ketiga air yang dicampur dengan kapur bagus. Daun bidara ini kadang diganti dengan air sabun, kadang diganti dengan air limau ya, buat segar. Kalau ada daun bidara. Kemudian handuk untuk membersihkan, mengelap sampai kering, kain kering untuk mengganti kain yang basah, tempat tidur atau sejenisnya yang digunakan untuk membaringkan jenazah saat dimandikan. Biasanya ada tempatnya, tempat itu disediakan. Kalau nggak ada tempatnya, pakai meja. Kalau nggak ada meja, ya dengan duduk di atas lutut itulah jenazah diletakkan. Pelaksanaan memandikan jenazah, adik-adik, memandikan jenazah ini nggak teoritis, dia harus praktek. Kita paham dengan praktek dan terbiasa dengan membiasakan diri. Makanya sering-sering kalau memandikan jenazah. Ada yang pernah memandikan jenazah? Pernah semuanya? Pernah ya? Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah memandikan jenazah? Coba yang belum pernah memandikan jenazah katakan. Banyak ya? Jadi ngapain aja hidup belum pernah memandikan jenazah? Ya, harus punya pengalaman memandikan. Gak usah takut, gak usah takut. Lebih susah memandikan orang yang hidup dibandingkan memandikan jenazah. Orang yang hidup melawan, jenazah gak usah. Melawan tinggalkan. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, jenazah diangkat dan diletakkan pada tempat yang telah disiapkan dengan posisi menghadap kiblat. Ini kalau memungkinkan. Menghadap kiblat tidak wajib. Kalau memungkinkan. Kalau dapurnya panjangnya ke sana, ya sudah. Kalau tempat yang tertutup itu panjangnya justru menentang kiblat, tidak apa-apa. Kalau memungkinkan, lapang dia tempatnya, laksanakan. Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Bukan satu kewajiban, harusnya. Lepaskan seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya serta tutuplah aurat jenazah selama dimandikan. Jadi walaupun dia sudah mati, tidak boleh kain dibuka semuanya lalu auratnya terbentang dari ujung kepala sampai ujung kaki, bebas orang melihat. Tetap tutup dengan kain panjang. Apalagi perempuan. Tutup. Karena yang memandikan perempuan itu sesama perempuan, setidaknya dari batas dada sampai lutut tetap tertutup.
perempuan. Yang laki-laki setidaknya dari pusar sampai lutut tetap tertutup selama proses memandikan. Jadi ketika dia terlentang tertutup, ketika dibalikan tetap tertutup. Walaupun ada CCTV nanti ngintip misalnya, tetap tertutup. Karena patokannya yang tadi itu, perlakukan orang yang mati sebagaimana ketika dia sedang. Kalau ketika hidup dia malu. Baik. Dibersihkan dulu bagian mulut, hidung, telinga, dubur sambil ditekan secara pelan-pelan agar kotoran keluar dengan tuntas. Gigi dibersihkan, bagian mata, telinga digosok, pelan-pelan gosok. Dan kalau pakai rosmer, pelan, halus. Dan bagian perut agak diangkat sedikit, diurut pelan. Diurut pelan. Maksudnya supaya kotoran yang masih tersisa dalam perut yang enggak keluar ketika sakaratul maut, ketika sakaratul maut dia keluar, tapi nggak semuanya keluar. Maka yang masih tersisa dalam perut dikeluarkan, tapi nggak usah dipaksa keluar. Nggak usah sampai ditekan-tekan sampai dipijat-pijat perut mayat. Yang penting keluar, enggak diusap biasanya keluar, bisa keluar dengan sendirinya. Kadang pun kalau mayat itu dimalamkan ya, kalau dimalamkan agak lama karena ada ahli waris yang ditunggu misalnya mendesak, jangan dimakamkan sebelum aku datang. Ini dari Papua, datang kasih murah. Bandara pun sedang tutup, tunggu. Biasanya dia keluar dengan sendirinya tuh kotoran itu ketika dimalamkan. Sore hari ketika dilepaskan pakaian yang sudah dibersihkan, nanti malam keluar kotoran. Biasanya begitu. Sehingga ketika diangkat dimandikan, serak kotoran itu akan dibersihkan. Tidak usah. Kalau sudah terlalu banyak jamaahnya, usah pakai drone, ditengok dari atas. Hitung berapa? Ya sudah, kalau terlalu banyak jamaah gak mungkin lagi diatur 3, 5, 7 atau 9. Ya, sholat saja. Saf, luruskan, rapikan, rapatkan. Tidak usah pula berjarak antara baris pertama dengan baris yang kedua, karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Baik. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, diakhiri dengan salam tanpa ruku tanpa sujud. Jadi di takbir yang pertama apa yang dibaca? Al-Fatihah. Di takbir yang kedua sholawat. Di takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu. Di takbir yang keempat apa yang biasanya? Allahumma la tahrimna. Yang pendek ya. Nah, kalau yang bacanya agak lengkap dan panjang dan ada di makalah itu. Di takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah baca iftitah? Wajah Allah Akbar kabirun dibaca? Allahumma baik ini dibaca? Tidak. Dalam sholat sunat fardu kifayah, sholat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Ya, tidak usah dulu iftitah. Kemudian takbir lagi, masuk ke takbir yang kedua. Selesai membaca Al-Fatihah, kita takbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Bacalah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga, selesai baca sholawat kita takbir lagi, angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Mulailah baca doa untuk jenazah. Doanya ada di makalah. Adik-adik pulang dari sini hafalkan. Gak banyak ya, itu gak banyak makan waktu. 3 kali baca hafal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'afid nuzulahu wasi'ahu wa'asihu liman yasbihu. Banyak variasi nanti doanya. Jadi jangan, gak usah heran. Karena memang dalam hadisnya pun ada beberapa perbedaan. Teks doa sholat jenazah. Ya. Takbir yang keempat. Selesai takbir yang ketiga, kita Allahu Akbar. Takbir yang keempat, lalu membaca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa unthana wa syahidina wa ghaibina
Allahumma man ahyahu minna fa ahyis al-iman wa man taqaddama minna fa taqal Islam. Allah bagi anak disuruh mendoakan jenazah ayah kita selepas pengubumian, jangan mundur. Bawa tuh makalah itu, baca teksnya, gak apa-apa, belajar. Tapi nanti hafalkan, gak usah panjang-panjang, ini aja. Yang pertama tentulah hamdalah, sholawat tentu orang berdoa kan begitu. Baca doa ini, akhiri sholat lagi udah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Gak usah panjang-panjang. Yang panjang-panjang itu memberatkan sehingga yang bisa hanya ustaz, yang bisa hanya imam-imam masjid. Kalau saya tidak, yang pendek-pendek saja sehingga semua orang bisa. Kalau dibiasakan yang panjang-panjang, yang bisa cuma ustaz, kita jadi ngepek lah, mundur. Ustaz biasanya sekali berdoa ke kuburan setengah jam, kadang 45 menit doanya entah apa saja pun didoakan. Robbana hab lana min azwajina pun disitu dibaca. Doa tawa pun disitu dibaca. Doa masuk lubang pun disitu dibaca. Doa pindah rumah itu yang dibaca, doa mati itu yang dibaca, doa anak lahir itu yang dibaca, itu juga supaya panjang. Padahal yang simpel ini aja udah. Puji Allah, baca sholawat, masuk doa, selesai sholawat lagi, alhamdulillah selesai. Kenapa pendek dibuat Ustaz? Supaya kita bisa. Bagaimana kalau yang panjang? Syukur kalau yang panjang bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, minimal yang pendek. Yang penting ketika orang tua kita meninggal, jangan mundur. Jangan mundur, jangan serahkan kepada orang lain. Kita lah menjadi keketuaan dia. Perhatian, wanita tidak diperkenankan mengikuti penguburan. Haram? Tidak. Makruh hukumnya. Sebaiknya tidak. Setelah jenazah dikuburkan, pelayan tidak boleh duduk sebelum jenazah diletakkan. Ini sudah dibahas tadi. Jika sampai di penggalian yang lahat, ini juga sudah. Bla sudah. Jika masuk dalam kuburan, perjalanan di antara kubur dan melepas kelas kaki. Ya. Nah ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Selesai? Alhamdulillah. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? 1, 2, 3, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan kan? Nggak ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita ini. Sekali lagi adik-adik nanti belajar memantapkan di praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas kesalahan dan pengunggahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin.